Kalau ditanya siapa sih di sini yang mau maju, semua orang pasti menjawab mau maju. Tentu ada yang namanya tantangan. Entah itu jalan macet, pekerjaan menumpuk, berhadapan dengan klien, dan berbagai macamnya lagi. Tapi sadar gak sih kalau semua tantangan itu hampir semuanya itu berasal dari luar? Setuju gak? Sebenarnya ada loh 6 internal challenge yang wajib kita menangi dan mampu merubah hidup kita jauh lebih baik. Namun seringkali kita gak sadar. Apa saja kah itu? Yuk kita simak. Yang pertama adalah tantangan bangun tidur. Orang-orang sukses selalu berkata, waktu terbaik dan penentu baik buruknya keseharian kita itu adalah ketika kita bangun tidur. Apa yang dikonsumsi oleh mata kita, mulut kita, pikiran kita, kuping kita, panca indera kita lah ya, itu sangatlah penting sekali. Tantangan sederhananya adalah, bisa nggak ketika kita bangun, itu nggak sentuh HP selama 1 jam pertama? Bisa nggak? Ini dulu deh, nggak usah ngomong bangun pagi kita olahraga. Nggak sentuh HP dulu aja. Sederhana ya sebenarnya. Tapi kenapa? Zaman sekarang kan hampir semua orang sudah terbiasa scroll layar HP-nya. Nah, setiap kita scroll layar HP, pasti yang kita konsumsi adalah apa? Story Instagram orang lain, update berita-berita dunia, WhatsApp soal kerjaan, atau dari pasangan, dan sebagainya. Masih pagi udah ngurusin orang lain. Padahal pagi hari itu adalah waktu terbaik untuk fokus pada diri kita. Coba deh fokus tiap pagi sama diri sendiri. Entah itu sarapan, ngopi, ngeteh, duduk diam juga lebih baik. Karena ketika kita memberikan kesempatan untuk berfokus pada diri kita di pagi hari, secara otomatis tubuh ini akan memberikan suara-suara positif atau afirmasi-afirmasi hebat pada diri kita. Otomatis loh ya. Cobain deh. Tantangan yang kedua. Tantangan rasa takut. Setuju gak sih kalau rata-rata orang itu sukanya menakut-nakuti dirinya sendiri? Coba hitung. Berapa kali dalam sehari kita khawatir akan sesuatu? Berapa kali dalam sehari kita memprediksi akan hasil dari suatu hal? Berapa kali dalam sehari kita overthinking? Sering kan? Tapi coba hitung. Berapa kali dalam sehari kita mengatakan bahwa kita akan berhasil hari ini? Berapa kali kita katakan bahwa kita sudah layak banget jadi orang sukses? Berapa kali kita katakan bahwa hari ini akan jadi hari yang terbaik yang pernah ada? Hampir tidak pernah kita berucap hal baik pada diri sendiri. Itulah kenapa ketakutan selalu muncul dan selalu punya porsi besar dalam diri kita. Cobain deh, sehari ada sekali aja kita ucapkan kalimat-kalimat baik ketika kita bercermin. Ucapkan, hari ini aku akan berhasil. Hari ini aku akan luar biasa. Hari ini akan menjadi hari terbaik yang pernah ada. Tantangan yang ketiga adalah tantangan menunda. Ini salah satu tantangan terberat, apalagi untuk kaum rebahan dan juga orang-orang yang sedang menjaga konsistensi semangatnya. Ketika kita baru saja menemukan ide dan mulai mengerjakan ide tersebut, pastinya semangat kita berapi-api. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, bukan tantangan yang membuat kita ingin menunda, tapi pencapaianlah yang sering membuat kita menunda. Contoh nih, ada tantangan muncul. Justru kita mikirin gimana cara jalan keluarnya. Gak berhenti deh kalau belum selesai. Tapi ketika mencapai salah satu milestone dalam goals kita, mulai tuh muncul rasa ingin mengapresiasi diri kita. Pikiran ini berbisik, syukur sudah capai tahap ini. Bolehlah santai sebentar, tunda sebentar deh tugas berikutnya. Tahukah kita, keputusan kecil akan apresiasi diri ini bisa berdampak besar loh. Bisa keterusan. Jadinya diri ini lengah. Fokusnya jadi berkurang deh. Biasanya hal seperti ini sering terjadi pada orang-orang yang berpikiran kecil. Baru capai goals kecil
sudah apresiasi diri. Jadi coba deh setiap harinya, ketika ada ide, langsung eksekusi tanpa menunda. Ketika ada kerjaan, langsung kerjakan tanpa menunda. Setiap harinya ketika ada rasa ingin menunda, coba lawan. Artinya kita menang pada hari itu. Tantangan keempat adalah tantangan emosi. Yang namanya manusia pasti punya emosi. Emosi ini yang akan menunjukkan apakah kita lagi senang atau kita lagi marah. Orang sukses itu hebat loh. Dia mampu menjaga ketenangan dalam dirinya di situasi apapun. Kalau lagi senang ya dia nggak menunjukkan kesenangan itu secara berlebihan. Kalau lagi marah, dia juga mampu menahan dirinya. Tapi yang paling berdampak negatif, itu kan adalah ketika kita emosi ya, karena marah. Kita bisa melakukan atau mengatakan apapun yang bisa memperburuk situasi. Nah ini yang harus kita menangi. Setiap hari pasti ada aja hal-hal yang mungkin membuat kita emosi. Disinilah kita belajar untuk merespon situasi tersebut dengan tenang. Jangan biarkan emosi kita itu mendominasi diri kita. Tantangan yang kelima adalah tantangan sebelum tidur. Kalau tantangan pertama itu kita harus menyediakan waktu untuk diri sendiri agar banyak suara dan pikiran yang bagus masuk ke dalam diri kita. Sama dengan malam hari. Malam hari adalah waktu terbaik juga untuk refleksi diri. Karena kita punya waktu untuk sendiri. Tapi setelah aktivitas seharian, dengan hal-hal yang terjadi pada hari itu, ditambah lagi ketika sudah pulang, sudah santai, kita mulai scroll HP, banyak banget kan hal-hal random yang bercampur aduk masuk ke dalam pikiran kita. Bisa bayangkan gak sih? Sebenarnya pikiran kita itu kerjanya gila banget loh. Padahal malam hari ini kan waktunya untuk istirahat dengan maksimal. Coba tuh, miliki rutinitas malam yang bisa bikin kamu rileks. Coba bantu pikiran kita agar bisa istirahat juga. Daripada kita melihat orang lain di sosial media, coba deh menulis jurnal. Apa yang kita pelajari dan syukuri pada hari itu. Kita tumpahkan dulu semua di kertas tulis. Itu sangat membantu mengurangi beban pikiran kita loh. Dan bisa memaksimalkan istirahat kita. Kesimpulannya adalah, kalau mau bicara tentang sukses, yang utama adalah tentang mengalahkan diri sendiri dulu. 5 tantangan tadi sebenarnya terlihat sederhana loh. Tapi tahu nggak? Bahwa nggak semua orang bisa menang pada tantangan tersebut. Hadapi diri kita. Kontrol dan kuasai diri kita. Cobain setiap harinya, rasakan efek hebat yang akan terjadi pada diri kita. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya. Dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa.